Welcome back semua, selamat datang kembali di IFJF Jakarta Online Service yang dalam beberapa menit lagi akan live dari Balai Sarbini. Wih, ya nih, buat yang udah mulai bosan ibadah online, Yes. kita sekarang ada ibadah onsite di Discipleship Center masing-masing setiap minggunya jam 9 pagi. Yes, betul banget. Dan setiap ibadah kita, well for me personally, it's always fun. Karena setiap ibadah kita diskusi sama-sama untuk membicarakan apa sih yang kita dapat dari firman hari itu. Gimana, seru kan? Sampai bertemu di sana ya semua. Hari ini kita juga ingin menyambut Anda semua yang baru pertama kali join Yes. ibadah kami. Welcome, dan jemaat yang setia juga welcome home. Yes, dan untuk Anda yang ingin kenal lebih lagi tentang IFJF Jakarta dan juga untuk tahu info terbarunya, bisa scan QR Code berikut ini. Dan Anda juga bisa klik link tree yang ada di kolom deskripsi. Yes, so let's see our latest updates in What's on IFJF Jakarta. Hello Church, welcome to What's on IFJF Jakarta. Bagi Anda yang memiliki permohonan doa, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Atau dapat melalui link tree yang tersedia di dalam kolom deskripsi YouTube channel IFJF Jakarta. Dalam link tersebut, Anda dapat mengisi Google Form yang tersedia dan tim pastoral kami akan segera menghubungi Anda. Di link tree yang sama, Anda juga dapat mengakses semua informasi terupdate mengenai IFJF Jakarta, seperti jadwal ibadah, iCare, testimoni, dan masterclass. IFJF Jakarta memiliki sebuah komunitas yang disebut iCare. Di sini, Anda dapat terhubung secara lebih dekat dengan keluarga IFJF. Bagi Anda yang belum tergabung dalam komunitas ini, mari segera bergabung bersama kami. IFJF Jakarta juga memiliki ibadah untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Anda bisa mengikutinya di YouTube channel IFJF Kids pada pukul 10 pagi. Kami sebagai gereja juga memberikan platform bagi Anda untuk terus belajar dan bertumbuh melalui masterclass yang diadakan setiap bulan di minggu keempat, pada hari Sabtu pukul 10 sampai 12 siang, waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan kepada Tuhan melalui gereja IFJF Jakarta, Anda dapat melakukannya melalui transfer ke nomor rekening berikut ini, atau scan QR Code yang tertera di layar Anda. Sekian untuk What's on IFJF Jakarta minggu ini. Have a blessed Sunday! Di Juni ini, minggu kedua ini, kita akan kembali dilayani oleh Pastor Jimmy. Masih dengan tema Unroot. Kita akan belajar lebih banyak lagi pastinya. Fresh wisdom as always. Yes, so church, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memuji Tuhan bersama-sama live from Balai Sarbini bersama IFJF Praise. Dijadikan Tuhan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, saya minta semuanya bangkit berdiri. Come on, kita sama-sama mau meninggikan, memuliakan nama Dia di surga. Sebab damai sejahtera dari Dia tidak akan pernah berakhir dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal, yang mengubahkan segenap hatiku.
He's the God who is Almighty. Amen. Faith is rising in the waiting. Hope and trust in all that you say. Change is coming, so I am singing. Let's go, church. The valley, I'm still praising. I can't see clearly, but I'm pushing through. Feel what's stopping when you are with me. When I pass through the waters, you're here with me. When I walk through the desert, your love shelters me. When I run through the fire, I won't be burned. The flames will not consume me, for my God is my name. Amen. The Spirit's moving, victory's coming, walls are crumbling, you're breaking through. Miracles happen when you are for me. When I pass through the waters, you're here with me. When I walk through the desert, your love shelters me. When I run through the fire, I won't be burned. The flames will not consume me, for my God is my name. Almighty, all powerful, the name of Jesus. Let's say this with me. Almighty, all powerful, the name of Jesus. Almighty, all powerful, the name of Jesus. Almighty, all powerful, the name of Jesus. Tuhan ada di pihakmu. Tuhan ada di pihakmu. Tuhan ada di pihakmu. Dari manakah pertolongan saat ku hilang arah?
Jesus, yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingin, sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Kau dekat, kau dekat, bagianku sungguh selain Kau, selain Kau tiada yang lain, tiada yang lain padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingin, sungguh Tuhan, sungguh Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kau Allah bagianku. Katakan selain Kau, selain Kau, sungguh tiada yang lain, sungguh tiada yang lain, yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang ku ingin, sekalipun dagingku, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Kaulah Allah bagianku selamanya, selamanya. Kau bagianku, Kau bagianku, Dia tak pernah tinggalkan selamanya. Kau bagianku, say church, Kau bagianku Benar Tuhan, Kau bagian kami. Dan pada pagi hari ini kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Firman-Mu yang mengatakan that you will never leave us nor forsake us. Kau gak pernah meninggalkan kami, gak pernah melepaskan kami sendirian. Pagi hari ini saya merasakan mungkin di tengah kita ada yang sedang merasa lonely, merasa kesepian. Mungkin sedang bingung untuk langkah-langkah apa yang harus diambil, keputusan-keputusan apa yang harus diambil. Baik itu soal hubungan, relationship, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayanan. Anda sepertinya sedang dalam crossroad. Ada keputusan yang mau diambil. Dan rasanya engkau sendirian. Tapi pagi hari ini saya mau katakan bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Pada waktu kita mendekat kepada Dia, mendekat kepada firman-Nya, maka engkau akan merasakan bahwa engkau gak sendirian lagi. Dan He's with you. So pagi hari ini baik Anda yang ada onsite di Balai Sarbini maupun Anda yang mengikuti live streaming, kalau ini adalah keadaan yang sedang kau alami, yuk angkat tanganmu kepada Bapa kita di sorga. Saya mau berdoa bersama-sama dengan saudara. Bapak Surgawi, terima kasih. Kalau ketika kami sedang dalam perjalanan dan kami gak tahu arah selanjutnya yang kami mau ambil, kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu melalui firman-Mu Tuhan, yang menunjukkan jalan-jalan yang harus kami ambil. Ayo berdoa Tuhan, Kau berikan hikmat.
Kau berikan kekuatan pada saat ini Tuhan, menyadari bahwa Engkau gak pernah meninggalkan, Engkau gak pernah melepaskan kami sendirian Tuhan. Dan apapun yang menjadi tekanan, stres, kami boleh datang kepadamu Tuhan, dan menyadari bahwa Engkau yang akan memberikan kekuatan yang baru. Pagi hari ini, even right now, bahkan saat ini ada kekuatan yang baru, ada urapan yang baru, ada kekuatan dari firman Tuhan dan hadiratnya. Receive it by faith, terima dengan iman. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga mau buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu dan setiap kami untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. In Jesus name, in Jesus name. Amen, 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 amen. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan kita. He is a great God. Sebelum duduk, yuk kita katakan deklarasi kita bersama-sama mengenai kabar baik. Are you ready? Oke, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciples. Haleluya. You may be seated. Bulan ini kita sedang ada di dalam tema on route atau dalam perjalanan. Lagi belajar bahasa Perancis lah ya dikit-dikit. Nah, ketika kita sedang dalam perjalanan, minggu yang lalu kita sudah mendengar dari Pastor Josh bahwa kalau kita ada dalam perjalanan itu, apapun yang sedang kita alami, pasti ada maksudnya. Sehingga kita bisa ada di satu tempat, dari satu situasi. Oleh sebab itu last week ya Pastor Josh bilang be present, make sure kita ini ada, hadir, dan juga sadar, ya stay awoke. Karena dimanapun kita berada, apapun situasi yang sedang kita alami, kita bisa memberikan dampak, kita bisa memberikan impact. So jika kita ada di dalam satu keadaan, what are you doing? Dalam suka atau duka? Kok kayak janji nikah ya? Well, anyway, apapun keadaannya, saudara dan saya harus mengerti bahwa kita ini sedang dalam perjalanan. Pasti ada maksudnya. So, nah hari ini saya mau lebih fokus, nggak cuma sekedar tahu ya maksudnya, tapi kalau Tuhan kasih tahu sesuatu kepada kita mau taat nggak pada maksudnya? Karena ketika kita taat kepada maksud atau tujuannya Tuhan, kita bisa melihat bahwa kehidupan kita itu benar-benar nanti akan berdampak. Akan ada sesuatu yang berbeda. Yang namanya perjalanan itu biasanya lama. Namanya juga perjalanan. Tapi begitu kita nyampe, kayaknya itu wow. Suatu tempat yang kita seneng luar biasa, misalnya mau jalan-jalan lah, liburan dan sebagainya, nggak usah jauh-jauh dulu deh ya, misalnya ke Bandung. Perjalanannya itu sekitar mungkin 2,5 jam. Kalau lagi kosong ngebut 2 jam. Kalau Pastor Kiki mau naik sepeda, itu berapa jam kira-kira? 160 km, kalau dia ngebut lah 30 km per jam, bisa kira-kira berapa? 5 jam lebih, 6 jam ya.
Bisa ya, karena dia kelas canggih punya. Kalau Pastor Jimmy, ya Pastor Jimmy dimanapun berada, ya Pastor Jimmy mungkin 6-7 jam. Kalau Pastor Daniel mungkin bisa 10 jam gitu ya. Karena tiba-tiba mungkin udah gak tahan lagi duduk di sadel sepeda itu bisa sakit, apalagi gak pakai pakaian khusus. Tapi begitu kita tiba, kita bisa menikmati dan melihat ke belakang, wow, ternyata ya waktu di jalan mungkin ngalamin apa yang namanya bannya kempes. Gitu ya. Mungkin apa yang namanya mesti kepleset sedikit. Tapi begitu sampai kita bisa melihat bahwa ternyata perjalanan itu banyak sekali hal-hal yang kita dapat ambil pelajaran di dalamnya. Apalagi kalau kita mulai belajar untuk tahu tujuannya Tuhan untuk hidup kita itu apa. There is a journey of obedience. Ada yang namanya perjalanan dan kemudian kita ini taat atau tidak taat. Sekarang kalau kita mau jalan kemana-mana termasuk saya paling seneng cek dulu GPS. Kadang-kadang driver saya juga jadi keenakan, Pak udah cek dulu gak Pak Google? Lah kamu lah yang cek gitu. Tapi karena dia tahu saya juga, dia udah cek pun saya akan ngecek dan lihat gitu ya. Gitu, ikutin. Kebanyakan bener gitu saudara, gak 100% si Google. Pernah juga akhirnya nyasar juga, salah maksudnya bahwa jalannya kecil. Gak nyasar sih, cuma jalannya kayaknya sulit banget. Tetapi kalau kita taat kepada maksudnya Tuhan atau firman Tuhan, maka kita akan bisa melihat bahwa kehidupan kita itu akan berhasil, akan berbuah, akan berdampak. Nah hari ini saya mau ajak kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan yang kita baca dari Kisah Para Rasul 8. Minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana kehidupan Filipus membawa dampak yang luar biasa. Dia bawa revival bahkan ke satu kota di daerah Samaria. So saya mau lanjutkan di Kisah Rasul 8 ayat 26 dan 27. Jadi ini kisahnya setelah revival ya, luar biasa dan Filipus banyak sekali mujizat, kesembuhan, banyak yang bertobat, banyak yang memberi diri dibaptis. Nah kemudian setelah itu di ayat 26, berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jadi memang daerah Samaria itu di utaranya Yerusalem. Lalu dibilang suruh berangkat ke selatan, going south. Kalau bahasa Inggris tuh going south biasanya gak enak, betul ya, ada istilahnya. Betul Stace ya, going south biasanya gak enak gitu, betul. Nah tapi pada waktu itu Filipus disuruh turun ke Yerusalem, ke Gaza. Lalu dibilang lagi, jalan itu jalan yang sunyi, nggak enak. Orang lagi heboh-hebohnya KKR, lihat orang disembuhkan begitu banyak. Lalu tiba-tiba malaikat kasih firman gitu ya, bangun, berangkat ke sebelah selatan. Bukan jalan yang ramai, tapi jalan yang sunyi. Kalau Anda dapat firman seperti ini, kira-kira apa sih yang Anda pikirkan? Lagi enak-enak semua kayaknya, tiba-tiba nih kamu pergi ke sana kayak model-model Abraham gitu lah ya, disuruh pergi keluar dari comfort zone kamu, dari daerah yang nyaman, convenience, kepada satu tempat di mana saudara berjalan mau taat pada maksudnya Tuhan. Dari hal yang nyaman-nyaman, convenience, kepada sesuatu yang membawa Anda yakin, this is my conviction. Ini iman, percaya saya. Karena ini adalah firman Tuhan, ini adalah purpose, ini adalah tujuan yang Tuhan mau saya jalani. Dan ayat 27, lalu berangkatlah Filipus. Jadi benar-benar dia taat pada maksudnya Tuhan dan dia berangkat. Lalu adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi si sida-sida ini udah perjalanan juga jauh, mau ke Yerusalem, mau beribadah, mau cari Tuhan. Nah kita bisa melihat ya, Filipus ini benar-benar kalau lihat satu kata ya, dia ini taat
kepada maksudnya Tuhan. Ada perintah untuk ke jalan yang sunyi, a desert road. Saya nggak tahu gimana saudara, tadi waktu berdoa ya, ada yang dalam persimpangan. Mungkin ngelihatnya, ada jalan yang lebar, jalan tol, tiba-tiba ada jalan yang sempit. Jadi teringat nih, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan. Ya, ada jalan, ya kan di Amsal, sangka orang lurus tapi ujungnya maut. Lalu Yesus bilang juga gitu ya, jalan di kerajaan Tuhan itu jalan yang apa? Dari sekolah minggu gitu ya, ada yang lebar, ada yang sempit. Tapi kadang-kadang ada jalan yang sempit, jalan yang sunyi, jalan yang kelihatannya nggak enak, jalan yang ada di padang gurun. It's a desert road. Tetapi Tuhan mau untuk kita menjalaninya. It's not convenience, but it's our conviction. Bukan yang nyaman-nyaman, tapi apa kata firman Tuhan. Tadi pagi saya diberkati dengan banyak renungan dari para pastors. Pastor-pastor kita betul ya, Pastor Gary, Pastor Kiki, semua tim pastoral IFJF Jakarta. Kita lagi baca, dan hari ini bagi yang sudah baca, pasti udah menuliskan jurnal Matius 18. Saya juga udah tulis Matius 18, Pastor Kiki juga udah tulis. Saya udah baca. Dan saya diberkati luar biasa. Tadi pagi waktu bangun saya pikir saya langsung mau nyiapin firman Tuhan. Tapi Roh Kudus bilang, enggak, kamu jangan nyiapin firman Tuhan, kamu ketemu aku dulu. Gitu ya. Ketemu aku dulu, ngobrol dulu gitu ya. Dan saya baca. Dan langsung Roh Kudus ingatkan pentingnya. Di Matius 18 itu ada perikop. Di mana seorang itu meninggalkan 99 domba. Dia punya 100 gitu ya. Tinggalkan 99 untuk apa? Cari yang satu yang terhilang. Pagi hari ini, kalau pikir-pikir, aduh kalau satu hilang, mendingan orang lain lah, gue tetap jaga yang 99. Betul gak ya? Ya udahlah yang satu, udah terhilang dah, nanti kita doakan mudah-mudahan balik. Tapi dikatakan itu ditinggalkan yang 99, dia cari yang satu itu. Jalannya gak gampang, it's a desert road, jalan yang sunyi, tapi dia tinggalkan. Saya mau encourage ya untuk kita semua juga, kalau lagi ngalami tantangan demi tantangan, ayo berani gak sih kita mulai tanya pada Tuhan, maksudnya Tuhan apa? Tujuannya Tuhan itu apa? Lalu kalau Roh Kudus bicara, lewat apa Pastor Roh Kudus bicara? Lewat firman Tuhan yang Anda baca. Maka itu saya mau encourage, baca firman Tuhan itu setiap hari. Jangan sekali-kali. Bacanya tiap hari. Duh, kenapa tiba-tiba keinget banyak lagu sekolah minggu? Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau apa, kalau mau tumbuh, kalau mau berbuah. Dan ketika kita baca setiap hari, maka kita tahu juga, oh Roh Kudus minta saya lakukan ini. Dan ketika taat ya saudara ya, di sini banyak yang masih muda juga. Anda mulai baca firman, bersekutu dengan Tuhan. Dan pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, walaupun kelihatannya jalannya yang sunyi, itu akan nyata, akan luar biasa. Saya masih ingat momen-momen waktu cari pasangan hidup. Saya doa sama Tuhan, ya, dan Tuhan tunjukkan. Orangnya ada di sini, gitu ya. Baik melalui firman, melalui pastor, melalui iCare gitu ya, karena ber-iCare, penting juga ke gereja sama-sama, pelayanan sama-sama. Jadi saya bisa melihat kualitas. Dan Roh Kudus pimpin, dan puji Tuhan saya mau taat pada maksudnya. Lalu bagaimana di dalam pekerjaan? Ketika kita dapat tantangan, mungkin dapat assignment yang baru. Banyak dari kita juga mungkin rasanya mau di zona yang nyaman. Saya berdoa pagi hari ini sebelum ditolak, tanya dulu sama Tuhan. Filipus dia siap gitu ya. Siap, dan dia berangkat. Mau gak kita taat pada maksudnya, taat pada rancangannya? Karena kalau kita taat pada maksudnya, kita itu bisa
Tuhan bawa ya saudara ya, untuk berada di tempat yang tepat. Amin. Untuk berada di waktu yang tepat. Dan juga untuk bertemu orang yang tepat. Saya masih ingat waktu kita renovasi Balai Sarbini tahun 2003 waktu itu. Waktu itu Pastor Jimmy yang bicara. Sama-sama setelah dapat, yuk kita cari orang gitu ya. Lalu tiba-tiba Pastor Jimmy ngomong, Den, gue udah doa kayaknya, udah kamu aja dah yang urus gitu ya. Jawaban saya pertama, biasanya mesti kan harusnya rohani lah. Oke pastor, saya doa dulu gitu ya. Harusnya gitu kan. Tapi saya langsung jawab, enggak lah pastor. Saya kan panggilan saya udah khotbah, baca firman semua. Gue udah doa Den gitu ya. Lalu saya bilang, oh gitu ya pastor ya. Oke deh. Baru saya bilang, saya doa gitu ya. Dan gak lama doanya saudara, sehari aja. Besok saya bilang, pastor, saya siap. Saya mau taat pada maksudnya. And the rest is history. Kita bisa ada di tempat ini, kita bisa melihat tempat ini juga pada waktu itu langsung boom gitu ya, terkenal dan sebagainya. Of course di tengah pandemi kita lagi ngalamin tantangan sekarang karena sulit untuk menjual ruangan ini. Tapi pada waktu itu luar biasa. Dan saya menyadari bahwa ketika saya taat pada maksudnya, bisa ada di tempat yang tepat. Saya bisa ada di waktu momen yang tepat. Dan Tuhan mulai pertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk menolong, untuk membantu, untuk bisa dapat favor, untuk bisa dapat penyediaan yang saya tahu itu dari Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali lagi untuk kita taat pada maksudnya. Karena ketika kita taat pada maksudnya, kita juga bisa taat dan gak terlalu banyak debat, taat dan siap untuk berangkat. Jadi diskusi dikit boleh lah ya, masa begitu langsung gitu ya. Saya tadi bilang, kadang-kadang ya oke, kita ngobrol sama Tuhan, bener nih gini. Kita lihat ya kan Musa aja bisa ngobrol tektokan dulu gitu, bukan TikTok ya, tektok dulu sama Tuhan, ngobrol. Tapi jangan lama-lama berdebat. Beberapa dari saudara mungkin udah tahunan berdebat terus sama Tuhan, gak berani-berani melangkah. Ya, gak berani-berani bangun dan berangkat. Padahal Roh Kudus sudah sampaikan, Roh Kudus sudah ingatkan. Bahkan pagi hari ini saya berbicara juga Roh Kudus lagi mengingatkan. Ayo taat dong pada maksudnya. Ayo dong bangun dan berangkat. So what are you doing? Waktu kita dalam perjalanan kita lagi melakukan apa sih? Kita sambil melakukan apa di dalam perjalanan. Kata sambil itu kata yang luar biasa. Ini bicara mengenai fokus, tetapi ada hal pada waktu kita melakukan sesuatu, ada hal lain yang sedang kita kerjakan. Ada peribahasa bahasa Indonesia ya, sambil menyelam apa? Minum air. Walaupun pada kenyataannya gimana tuh Pastor Gary? Saya pernah snorkeling, pernah nyelam, belum nyelam lah, belum bisa diving. Snorkeling aja. Sambil menyelam, sebenarnya minum air itu nggak mungkin. Jadi waktu kecil, saya masih ingat tuh, guru SD saya debat. Bu, gimana ibu bisa gitu ya. Dulu saya suka ini, waduh dia bilang, tapi itu ada artinya katanya. Artinya pada waktu kamu melakukan sesuatu, kamu melakukan sesuatu yang lain. Terus saya dulu bandel juga gitu ya, tapi otaknya muter. Terus saya bilang, yang lebih tepat sebenarnya Bu, peribahasanya sambil menyelam, air gitu ya. Itu dulu masih SD aja saya udah iseng gitu. Waduh saya dihukum pada waktu itu. Karena ya tapi itu yang kita lakukan kan, kalau di kolam renang sini yang suka berenang kan sambil nyelam, nah air gitu. Itu yang bisa terjadi. Tapi poinnya, kita melakukan sesuatu yang lain ketika kita sedang dalam perjalanan. Ini berbicara, kalau kita belajar dari Filipus tadi, kita bisa melihat ya, dia sambil berjalan, karena dia lagi travel, dia itu mendengar. Sambil berjalan, sambil mendengar.
Ini kita baca ayatnya, ayat 29 ya. Ada Kisah 8. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah dari situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Jadi si sida-sida itu yang dari jauh, dari Ethiopia, udah ke Yerusalem, nyari mau beribadah kepada Tuhan, lalu jalan balik. Dia lagi bingung sebenarnya, ini nggak ngerti-ngerti. Dia baca bagian Yesaya yang bilang ada anak domba yang disembelih, nggak mudeng gitu, nggak nangkep apa nih yang sedang dibicarakan. Lalu Filipus bilang, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Filipus mendengar malaikat memerintahkan dia untuk datang. Kemudian pada waktu dia ada di dekat sida-sida itu, dia juga memperhatikan, dia peka. Ini si sida-sida lagi ngadepin tantangan apa sih? Dan seringkali dalam kehidupan kita, Tuhan juga bawa kita ya ketemu dengan orang. Bisa gak kita sensitif? Pada waktu kita ngobrol, kita juga berdoa sama Tuhan, Tuhan orang ini mungkin juga bisa saya tolong. Orang ini juga mungkin bisa saya kuatkan. Saya selalu biasanya, either saya sendiri atau saya dengan istri saya, ketika bertemu, siapapun itu, ya, mau jemaat, orang belum kenal Tuhan, atau leader, saya selalu datang itu pengen belajar sesuatu dari orang itu. Dan kalau saya punya sesuatu yang dia nggak punya, saya juga mau bagikan. Baik itu pengetahuan, baik itu makanan, jasmani dan rohani, saya mau. Tapi pada waktu kesempatan itu datang, kita perlu memang namanya seperti Filipus ya. Kita mendekat dulu ya. Filipus ke situ dia dengar dan dia deketin sida-sida itu. Ketika itu ngobrol, dia tanya. Kalau nggak nanya, kita nggak tahu. Kadang-kadang si Roh Kudus bisa kasih tahu, tapi seringkali kita ngobrol lah. Karena waktu kita ngobrol, waktu naik sepeda bareng, atau kalau saya hobinya kan golf gitu ya, lagi jalan sambil main golf, atau jalan sambil kemudian ngobrol ngopi, apapun itu, kita bisa bertanya. Dan kalau Roh Kudus mengingatkan ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk teman kita, sahabat kita, orang yang kita temui, ayo kita spend time. Anda jalan bersama-sama dengan dia. Mungkin dia perlu dikuatkan. Mungkin dia lagi kebingungan, lagi sendiri. Kemarin di hari Jumat tuh ya, yang satu cerita itu luar biasa di TYC. Saya diberkati kesaksiannya Natali ya. Ketika sahabatnya juga ya pada waktu itu yang selalu teks, ingetin apa kabar dan sebagainya. Dan juga memberikan waktu. Ini sesuatu yang luar biasa. Mau mendekat, mau bertanya, mau ngobrol, mau membimbing. Dan teladan ini kita dapat dari Tuhan Yesus. Yesus mau memperhatikan. Walaupun dia melakukan juga mujizat untuk orang banyak, kasih makan 5.000 orang. Tetapi ada waktu dia ngobrol sama yang namanya Nikodemus. Dijelaskan mengenai bagaimana itu namanya lahir baru. Ada momen dia sengaja di Yohanes 4 lewat Samaria untuk ketemu dengan seorang wanita yang hidupnya kacau, punya suaminya banyak. Tapi firman Tuhan jelas katakan Jesus had to go through Samaria. Yesus harus lewatin Samaria untuk ketemu satu wanita. Dan terjadi pertobatan. Kita tahu ceritanya akhirnya revival untuk seluruh desa itu. Ada momen Yesus juga ngobrol one on one, walk with one dengan murid-muridnya. Ada momen dia ngobrol sama Thomas, kok kamu gak percaya gitu ya. Terus Petrus gitu ya. Sekali dipuji Petrus luar biasa. Bukan darah dan daging yang mengatakan aku ini benar-benar Mesias. Pasti
Bapa yang reveal nih, luar biasa. Habis baru itu gak lama, tiba-tiba Petrus ditegur. Tapi ada satu relationship, ada satu hubungan di mana Yesus mau berjalan bersama saudara juga. Ketika saudara letih, lesu, berbeban berat, Yesus ajakannya personal, pribadi, mari datang kepadaku, engkau yang letih, lesu, dan berbeban berat. I will give you rest. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan kelegaan. So pagi hari ini, kalau ada orang di sekitar kita, mungkin anggota keluarga kita, yang memerlukan kita, memanggil kita, tolongin gua dong. Mau gak kita naik? Mau gak kita dengerin dia? Mau gak kita punya waktu? Karena sambil berjalan, lewatin kehidupan. Mungkin Anda bilang, aduh Pastor Daniel, aku juga banyak masalah. Iya, semua orang punya masalah gitu ya. Kalau udah gak ada masalah, itu namanya RIP, rest in peace gitu. Nanti ada waktunya buat kita semua ya. Tapi selama masih hidup, selama masih diberi kesempatan, ayo sambil berjalan kita mulai mendengar, melihat sekitar kita, walk with one. Yang kedua, sambil berjalan, apa yang terjadi? Bisa nggak kita melihat? Melihat apa? Melihat bahwa ada kesempatan sebenarnya. Melihat bahwa ada terobosan. Kisah Rasul 8 ayat 36. En route nih ya, lagi dalam perjalanan mereka tiba di suatu tempat yang ada air. Wih. Lalu lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sida-sidanya ngomong begitu. Langsung Filipus lihat kesempatan itu. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, monggo. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Ketika kita lewatin jalan kehidupan ini, baik tadi lagi sukses atau lagi sulit, lagi susah atau lagi gembira, lagi rasanya mentok atau lagi dapat promosi, apapun itu, kita bisa pakai semua situasi perjalanan kehidupan kita untuk kita bisa menolong orang lain. Akhir tahun lalu pada waktu saya kena serangan jantung, itu pikiran saya udah langsung, kayaknya hidup mesti slow-slow aja gitu ya. Tapi ternyata waktu itu saya bilang, Tuhan cuma ingetin, ini cuma buat ngingetin kamu aja gitu ya, supaya hidup itu harus lebih sehat. Hidup itu harus golfnya tambah. Ada amen istriku gitu ya. Alasannya enggak, yang benar adalah makan harus benar, makan harus dijaga. Ya. Kemudian makan rohani juga harus lebih sehat lagi, jasmani dan rohani. Kalau ada kesempatan gitu ya, ayo justru jangan sia-siakan. Kalau masih Tuhan kasih kesempatan hidup, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Pagi hari ini saya baca juga tuh tentang Lukas, di Lukas. Pada waktu itu ada Yesus kasih perumpamaan tentang pohon. Ini gak berbuah-buah, udah tebang aja. Tapi pengurusnya bilang jangan ditebang dulu, kasih waktu. Waktu saya baca itu, aduh untung gua gak ditebang gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang saya mandek juga. I'm just talking to myself, Tuhan apa nih yang mandek nih? Apa yang belum selesai? Sehingga aku belum bisa balik ke surga. Karena itu ayat yang saya dapat Yohanes 14 gitu ya, di rumah Bapakku banyak tempat. Tapi belum kelar ya. Jadi Tuhan mau untuk saya, saudara, ayo selama masih ada kesempatan untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Sambil berjalan ini bisa gak melihat ada kesempatan-kesempatan yang dahsyat yang Tuhan berikan. Kita mau fokus cuma pada keterbatasan kita, fokus pada halangan,
Atau kita mau fokus akan satu harapan, akan satu masa depan. Seperti Nabi Yeremia bilang, masa depan yang penuh harapan. Saudara cuma fokusnya pada halangan atau mau lihat ada harapan, percaya ada harapan demi harapan yang luar biasa. Bisa gak saudara juga ngalamin seperti Filipus sama Sida-Sida ini. Tiba-tiba lihat, there is water in the desert. Ada air loh di dalam, di tengah padang gurun. Ada air di tengah padang gurun. Gimana tuh chancesnya? Probably 1 in a million katanya. Bisa lihat ketemu air yang namanya padang gurun. Udah gurun padang gitu ya. Jadi besar sekali the desert. Tiba-tiba ketemu air. Saya percaya tiba-tiba air di tengah gurun itu juga penyediaannya Tuhan. Itu adalah mujizat yang Tuhan berikan. Saya berdoa dan juga percaya bersama-sama saudara. Ketika saudara lagi di tengah gurun apapun yang sedang kau alami, saya berdoa supaya akan ada air di tengah gurun. Yang percaya katakan amin. Kurang kencang aminnya nih. Yang percaya katakan amin. Wih, haleluya. There is water in the desert. Ada air di tengah tantangan. Kesempatan itu sebenarnya selalu ada ketika kita on route, ketika kita sedang dalam perjalanan. Seiring dengan kita berjalan, lewatin waktu, lewatin segala tantangan demi tantangan, akan selalu ada harapan. Pagi hari ini juga saya berdoa supaya setiap dari kita boleh taat pada maksudnya. Karena ketika kita taat pada maksudnya, akan ada waktu yang tepat, Anda ada di tempat yang tepat, Anda akan bertemu dengan orang yang tepat. Biar kita juga mau belajar seperti Filipus, sambil berjalan mendengar, sensitif, peka terhadap kepentingan, kebutuhan dari orang lain. Sambil berjalan, ayo lihat kesempatan, there is water in the desert. Saya akan tutup di ayat 39 dan 40. Setelah semuanya itu terjadi, setelah baptisan itu terjadi. Jadi ingat ya, selalu tujuannya orang itu semakin dekat sama Tuhan. Tiap minggu kan, people is our mission. Connect with God and make disciples. Dan itulah amanat agung terjadi. Mereka keluar dari air. Artinya Sida-Sida itu sudah berjumpa dengan Yesus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Lalu roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Sida-Sida itu gak melihatnya lagi. Tapi ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Dan sukacita yang besar untuk Sida-Sida itu. Filipus juga pasti bersukacita. Dan kemudian Filipus sudah ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu, memberitakan Injil di semua kota, sampai ia tiba di Kaisaria. Pagi hari ini mungkin kita hadapi berbagai macam musim-musim yang silih berganti. Tapi bisa gak kita taat pada maksudnya Tuhan, gak berontak. Kita bisa gak tenang. I think I want to sing lagu yang tadi ya, tenanglah jiwaku. Ada musim-musim dalam kehidupan kita, tapi kita bisa gak taat pada maksudnya Tuhan. Gak berontak, gak terlalu banyak ngucapin kata-kata yang gak sesuai firman Tuhan. Tapi kita mau tahan, kita mau tenang jiwa kita. Kita mau belajar seperti Filipus ya pagi hari ini. Kayaknya aduh lagi enak-enaknya. Revival, tiba-tiba cuma suruh pergi ke jalan yang sunyi. Ketemu satu orang. Tapi apapun perintah Tuhan, apapun firman Tuhan, yuk kita taat pada maksudnya. Amen. Yuk let's sing that song. Tenanglah jiwaku. Saya ajak kita sama-sama bangkit berdiri.
Kita fokus sama Tuhan. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia tak menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia, sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Pagi hari ini saya berdoa supaya setiap dari kita, ketika kita taat pada maksudnya, pada rencananya, pada firman-Nya, maka Roh Kudus, maka Tuhan sendiri yang akan membawa kita di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu, biarlah Engkau yang memberikan kami juga kesensitifan Tuhan, kepekaan, sehingga ketika kami sedang dalam perjalanan, ketika kami sambil berjalan, kami boleh sensitif mendengar Tuhan. Kalau ada orang-orang di sekitar kami yang memerlukan firman-Mu, yang memerlukan pertolongan melalui kehidupan kami, biarlah Engkau yang memakai Tuhan setiap kami. Dan sambil berjalan kami juga bisa melihat kesempatan. Baik itu kesempatan untuk menolong orang, kesempatan untuk mendoakan, kesempatan juga untuk kami bisa melihat bagaimana Engkau sendiri mau memberikan terobosan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. There will be water in the desert. Akan ada air di tengah padang gurun. Akan ada air, akan ada terobosan, akan ada kesembuhan, akan ada mujizat, akan ada pertolongan, akan ada cerita demi cerita. Ketika kami boleh melihat ada air di tengah gurun. Tuhan, aku berdoa Tuhan pagi hari ini, biarlah Engkau sendiri dengan kuasa-Mu Tuhan yang menolong kami di dalam perjalanan kehidupan kami, di dalam musim-musim yang kami lewati. Kami boleh tenang, kami boleh berharap hanya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini saya mau berdoa juga jika engkau sudah jauh dari Tuhan. Atau mungkin engkau seperti sida-sida Ethiopia yang bertanya, aku gak ngerti nih, aku gak ngerti apa sih ini anak domba yang disembelih. Tapi kemudian Filipus menjelaskan itu adalah Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, menanggung dosa dan kesalahan dan kematian yang harus ditanggungnya, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Dan itulah yang disampaikan oleh Filipus kepada sida-sida itu. The good news, the gospel, Injil, keselamatan. So pagi hari ini kalau engkau belum mempunyai kepastian akan keselamatan, datang kepada Dia. Pagi hari ini dimanapun kau berada,
baik di Balai Sarbini maupun yang menyaksikan. Yuk angkat tanganmu kalau kau mau kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kau yang melihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang mau kembali kepadamu. Seperti sida-sida tadi yang boleh berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang berubah di dalam perjalanan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Mulai hari ini kami mau hidup dituntun oleh kebenaran firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pastikan Anda juga punya teman-teman di dalam komunitas di iCare Group supaya Anda bisa terus bertumbuh bersama-sama. Thank you Lord, thank you Lord. Yuk di akhir ibadah ini angkat kedua tangan kita. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa kami mau taat kepada maksud-Mu Tuhan, taat kepada rancangan rencana-Mu, taat kepada firman-Mu. Berikan kami keberanian untuk melangkah dengan iman. Berikan kami keberanian untuk meninggalkan zona nyaman kami, meninggalkan apa yang mungkin kami anggap baik kepada sesuatu yang mungkin kelihatannya sulit. Tetapi kami tahu kalau Engkau memerintahkan, Engkau akan menyediakan orang-orang yang tepat, sumber daya yang tepat. Kami akan ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur pagi hari ini. Biarlah di akhir ibadah ini Engkau juga Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat ke dalam lumbung kami anak-anak-Mu. Sehingga kami boleh diberkati pada waktu kami masuk, kami boleh diberkati pada waktu kami keluar. Tuhan yang akan membuat setiap kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, pendidikan kami, pelayanan kami boleh dipenuhi dengan iman, pengharapan, kasih, dan kekudusan. Kami boleh terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan kuasa Roh Kudus yang boleh menyertai kehidupan kami senantiasa, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya boleh katakan, amin, amin, amin. God bless you. Bagi jemaat ingin memberi, Anda bisa scan QR Code berikut ini dari aplikasi M-Banking Anda, atau transfer melalui nomor rekening berikut ini. Selamat memberi jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday jemaat Tuhan. We'll see you next week and God bless you. Faith is rising in the waiting, hope and trust in all that you said. Change is coming, so I